Allah memberikan solusi agar kita terhindar dari setiap transaksi riba. Maka solusinya adalah al-bai', melakukan kegiatan muamalah berdasarkan prinsip jual beli. Artinya apa? Keindahan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah melarang sesuatu, pasti ada solusinya. Ketika Allah melarang perbuatan zina, maka solusinya adalah menikah. Tatkala Allah haramkan riba, maka solusinya adalah melakukan akad jual beli. Akad jual beli merupakan salah satu solusi agar kita tidak terjerumus ke dalam transaksi riba. Oleh sebab itu, hati-hati ketika seseorang dia melakukan perbuatan riba dalam transaksinya, maka Allah ancam dengan firman-Nya, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulihi. Tatkala seseorang dia melakukan kegiatan yang di dalamnya terdapat unsur riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa illam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulihi. Siapa yang dia tetap melakukan kegiatan transaksinya berdasarkan transaksi ribawi, ada unsur riba di dalamnya, maka Allah mengatakan, fa'zanu biharbi minallahi wa rasulihi. Hendaklah dia diperingati dengan ultimatum peperangan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwa dosa ini sangat besar, luar biasa. Sehingga apabila seseorang dia melakukan sebuah transaksi riba, maka perlu dia berhenti. Ya, perlu dia berhenti, kemudian dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak cukup di situ. Ya. Maka tidak boleh lagi dia mengulangi setiap transaksi yang di dalamnya mengandung unsur riba. Kalau kita melihat riba dalam perspektif Al-Quran, bahwasanya ayat riba ini merupakan salah satu bentuk aplikasi dari mabda' at-tadaruj fi tatbiqil ahkam, yaitu prinsip penetapan hukum yang dilakukan secara gradual. Artinya apa? Bahwasanya ayat tentang riba diturunkan oleh Allah tidak secara sekaligus, diturunkan secara bertahap. Bahkan para ahli tafsir mengatakan ayat-ayat tentang riba itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 4 tahapan. Tahap pertama dalam surah Ar-Rum, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum minaz zakati turiduna wajhallah faulaika humul mud'afun." Apa saja yang kamu beri kepada orang lain dengan harapan apa yang kamu beri itu dibalas lebih oleh orang yang kamu beri, fala yarbu indallah, maka tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengatakan bahwasanya boleh jadi ada orang yang dia memberikan sesuatu pada orang lain dengan harapan orang yang diberi itu membalas kebaikannya, bahkan lebih berlipat-lipat kebaikannya. Dia berharap seperti itu. Maka apa yang dia berikan, fala yarbu indallah, tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Allah, wa ma ataitu minaz zakat turiduna wajhallah. Apapun yang kalian berikan berupa zakat yang betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul mud'afun, itulah yang akan berlipat ganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini memang terdapat kalimat riba, tapi sebagian ulama tafsir mengatakan maksud riba di sini maksudnya adalah hibah sawab, pemberian dengan niatan agar diberi kembali, sehingga belum jelas tentang keharamannya. Oleh sebab itu, maka muncullah atau turunlah tahapan yang kedua, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 160 dan 161 yang substansinya bahwasanya famizul minal ladina hadu, disebabkan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Apa? Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sebaliknya,
ya. Dan salah satunya apa yang Allah haramkan tapi orang-orang Yahudi halalkan, wa aklu riba, yaitu memakan transaksi riba atau melakukan kegiatan muamalah yang di dalamnya terdapat unsur riba. Dalam ayat ini pun di sini Allah sudah mulai mengatakan bahwasanya riba merupakan praktek yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga kita sebagai umat Islam tidak boleh melakukan praktik muamalah yang di dalamnya mengandung unsur riba. Kenapa? Karena itu merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Tetapi di sini belum jelas riba apa atau riba seperti apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini hanya Allah menggambarkan bahwasannya riba itu adalah kebiasaan praktek orang-orang Yahudi dalam bermuamalah. Maka turunlah pada tahapan ketiga, yaitu di dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 130. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afatan. Hai orang-orang beriman. Nah, di sini sama ayatnya. Ketika Allah menyeru orang-orang beriman, bisa saja yaitu perintah untuk melakukan sebuah perbuatan atau larangan untuk melakukan sebuah perbuatan. Di sini apa? Maksudnya larangan untuk melakukan sebuah perbuatan. Apa larangannya? La ta'kulu riba ad'afan mudha'afatan. Janganlah kamu memakan riba atau melakukan transaksi riba ad'afan mudha'afah, yaitu yang bersifat berlipat ganda. Riba yang berlipat ganda. Sehingga terdapat sebagian ulama mengatakan bahwasanya riba yang diharamkan oleh Allah adalah riba yang berlipat ganda. Namun perlu dipahami bahwasanya pendapat jumhur ulama atau pendapat terkuat, pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, ayat ini tidak bercerita tentang hukum kebalikan atau mafhum mukhalafah. Artinya, kalau tidak berlipat ganda tidak diharamkan. Tidak. Imam Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir mengatakan bahwasanya ayat ini merupakan bayanul waqi', sebuah penjelasan tentang fenomena atau kejadian yang pada saat itu terjadi. Di sini Allah sedang bercerita bahwasanya pernah terjadi ya di zaman Quraisy dulu, gitu kan, orang-orang kafir Quraisy zaman jahiliyah dulu biasa melakukan riba itu sifatnya berlipat ganda. Bukan berarti kalau tidak berlipat ganda, kalau hanya 1%, 2% tidak riba, nggak apa-apa, bukan.